Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas A akan menjelaskan materi sistem digital tentang encoder dan decoder. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Larina Widyastri Sregar atau biasa dipanggil Reina dengan NIM belakang 001. Perkenalkan, nama saya Igustia Ayu Agung Argaswari dengan NIM akhir 002. Perkenalkan, nama saya Singura Putu Juliarta dengan NIM akhir 004. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Sama Haramia dengan NIM akhir 007. Baik, untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya, dipersilahkan. Oke, sebelum masuk ke materi utamanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi awalnya dulu. Nah, jadi hampir semua sistem komputer menerapkan sistem input, lalu ke proses, lalu ke output. Nah, hal ini berguna agar sistem dapat berinteraksi dengan manusia, khususnya informasi dari manusia. Nah, sistem IPO merupakan data untuk menjadi input. Lalu data diproses dengan suatu mekanisme tertentu guna memperoleh suatu hasil yang diinginkan atau output, dan hasil itu sendiri juga merupakan data. Nah, jadi didapatkan input, lalu ke encoder, lalu ke proses, lalu ke decoder, lalu menjadi output. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang encoder. Nah, encoder sendiri adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengkonversi atau mengkodekan sinyal masukan diskrit menjadi keluaran dalam bentuk kode biner. Nah, encoder akan mengubah setiap jalur input yang aktif menjadi kode dalam bentuk bilangan biner dengan konfigurasi 2 pangkat n input dan n output, sehingga bit-bit output lebih sedikit dari bit-bit input. Nah, di sini terdapat beberapa contoh encoder, yaitu yang pertama ada encoder 422, encoder 823, encoder 1624. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang encoder 422. Nah, encoder 422 ini memiliki 4 input, yaitu I3, I2, I1, dan I0, serta 2 output, yaitu O1 dan O2. Ketika salah satu input bernilai logika 1, maka dihasilkan kondisi tertentu pada kedua output tersebut. Nah, di sini terdapat tabel kebenarannya. Nah, jika input I3 bernilai 0, I2 bernilai 0, I1 bernilai 0, dan I0 bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah O1 sama dengan 0, O2 sama dengan 0. Nah, jika input I3 bernilai 0, I2 bernilai 0, I1 bernilai 1, dan I0 bernilai 0, maka akan menghasilkan output O1 bernilai 0, O2 bernilai 1. Nah, jika I3 bernilai 0, I2 bernilai 1, I1 bernilai 0, dan I0 bernilai 0, maka akan menghasilkan output O1 bernilai 1, O2 bernilai 0. Nah, jika input I3 bernilai 1, I2 bernilai 0, I1 bernilai 0, dan I0 bernilai 0, maka akan menghasilkan output O1 bernilai 1, O2 bernilai 1. Nah, dari tabel kebenaran tersebut, maka didapatkan persamaan yaitu O1 sama dengan I3 atau I2, O2 sama dengan I3 atau I1. Nah, selanjutnya terdapat rangkaian sederhana. Nah, di sini jika I0 bernilai 0 ataupun bernilai 1, maka tidak akan terjadi perubahan pada outputnya. Maka I0 dapat dianggap sebagai don't care. Nah, jika I1 diinput dengan nilai 1, maka output O2 akan bernilai 1. Dan jika I2 bernilai 1, maka output O1 akan bernilai 1. Dan jika I3 bernilai 1, maka output O1 dan O2 akan bernilai 1. Sehingga rangkaian tersebut dinyatakan benar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada encoder 823, di mana octal to binary encoder memiliki 8 input, yaitu untuk merepresentasikan angka oktal dari 0 hingga 7, dan menghasilkan keluaran 3 bit biner yang sesuai dengan nilai oktal yang aktif pada input. Baik, selanjutnya ada encoder 823, di mana di sini ada tabel kebenaran, ada input 0 sampai 7, serta output 0, 1, dan 2.
Di mana jika input 0 itu bernilai 1, maka ketiga output akan bernilai 0. Jika input 1 yang bernilai true atau bernilai 1, maka output yang akan bernilai true itu adalah output 0. Lalu, jika input 2 yang bernilai true, maka output 1 yang akan bernilai 1 atau bernilai true. Lalu, jika output 3 yang bernilai true, maka yang akan bernilai true pada output itu adalah output 1 dan juga output 0. Lalu selanjutnya, jika ada input 4 yang bernilai 1, maka pada output itu output 2 yang akan bernilai true atau bernilai 1. Lalu selanjutnya ada input 5 yang bernilai true, maka yang akan bernilai output yang akan bernilai true juga adalah output 2 dan juga output 0. Lalu selanjutnya itu ada input 6 yang dimana 6 bernilai true, maka yang akan bernilai true pada output itu adalah output 1 dan output 2. Lalu yang terakhir ada input 7 yang dimana jika input 7 itu bernilai true, maka ketiga output akan bernilai true atau 1. Jadi didapatkan persamaan yaitu output 0 sama dengan input 1 atau input 3 atau input 5 atau input 7. Lalu output 1 itu input 2 atau input 3, input 6 atau input 7. Lalu output 2 ada input 4, input 5, input 6, dan input 7. Lalu selanjutnya ada rangkaian encoder A to 3. Dimana seperti tabel kebenaran tadi, jika ada input 0 yang bernilai 1, maka ketiga outputnya itu tidak akan menyala atau tidak akan bernilai true. Lalu selanjutnya jika input 1 yang bernilai true, maka yang menyala atau akan menjadi true itu adalah output 3. Maksud saya output 0. Lalu selanjutnya jika input 2 yang bernilai true, maka yang akan menjadi true itu adalah pada output 1. Selanjutnya jika input 3 yang menjadi true, maka yang menyala itu adalah output 1 dan juga output 0. Selanjutnya ada input 4 yang bernilai true, maka yang menyala adalah output 2. Lalu jika input 5 yang bernilai true, yang menyala itu adalah output 2 dan juga output 0. Lalu selanjutnya itu adalah input 6 yang bernilai true, maka yang menyala itu adalah output 2 dan output 1. Serta yang terakhir, jika input 7 yang bernilai true, maka ketiga output tersebut akan menyala, yaitu output 0, output 1, dan juga output 2. Lalu selanjutnya ada encoder 16 to 4, di mana encoder 16 to 4 adalah sebuah rangkaian digital yang berfungsi mengubah 16 input menjadi 4 output dalam bentuk kode biner. Encoder ini digunakan dalam sistem digital untuk menyederhanakan data yang berasal dari banyak masukan menjadi bentuk kode biner yang lebih sederhana. Baik, karena di sini tabel kebenaran yang cukup banyak, di mana ada input 0 sampai input 15, serta ada output 0 sampai output 3, maka kita akan langsung masuk ke rangkaian sederhana dari encoder 16 to 4. Baik, jika tadi sesuai dengan tabel kebenaran, jika input 1 yang bernilai true, maka akan yang menyala itu adalah output 0. Sama seperti rangkaian sebelumnya, jika output 0 yang bernilai 1, maka semua output tidak akan bernilai true atau semuanya false. Lalu, selanjutnya jika input 2 yang bernilai 1, maka yang akan menyala itu atau yang akan bernilai true itu adalah output 1. Jika output 3 yang bernilai true, yang menyala itu adalah output 1 dan juga output 0. Dan seterusnya, seperti pada tabel kebenaran, hingga nantinya itu akan berhenti pada input 15. Hingga pada akhirnya, pada input ke-15, keempat output itu akan bernilai true atau bernilai 1. Maka dari itu, semua lampu pada rangkaian tersebut akan menyala. Baik, selanjutnya untuk rangkaian decoder akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian decoder.
Decoder merupakan rangkaian berfungsi untuk mengkodekan atau mengubah ulang data bilangan-bilangan biner pada masukan atau inputnya menjadi data asli pada outputnya. Nah, rangkaian decoder dapat dibentuk dengan gerbang N, sehingga hanya satu output yang aktif atau bernilai 1 pada satu waktu. Decoder dinotasikan dengan N sebagai banyaknya inputan dan 2 pangkat N sebagai output, sehingga jumlah masukan atau inputannya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah keluaran atau outputnya. Nah, adapun contoh dari decoder yaitu decoder 2 to 4, decoder 3 to 8, dan decoder BCD to 7 segment. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari rangkaian decoder yaitu decoder 2 to 4, yang dimana rangkaian ini memiliki 2 input, yaitu input A dan juga input B, dengan 4 outputnya yaitu D0, D1, D2, dan D3. Decoder ini sering digunakan dalam sistem digital untuk mengaktifkan jalur tertentu berdasarkan kombinasi inputnya. Nah, berikut adalah tabel kebenaran dari decoder 2 to 4. Nah, yang dimana jika nilai input A bernilai 0, maka negasi dari A bernilai 1. Dan jika nilai input B bernilai 0, maka negasi dari B bernilai 1. Sehingga didapatkan D0 bernilai 1, D1 bernilai 0, D2 bernilai 0, dan D3 bernilai 0. Nah, selanjutnya, jika nilai input A bernilai 0, maka negasi dari A bernilai 1. Dan jika nilai input dari B bernilai 1, maka negasi dari B bernilai 0. Sehingga didapatkan outputnya itu D0 bernilai 0, D1 bernilai 1, D2 bernilai 0, dan D3 bernilai 0. Selanjutnya, jika nilai input dari A bernilai 1, maka negasi dari A bernilai 0. Dan jika input dari B bernilai 0, maka negasi dari B bernilai 1. Sehingga didapatkan outputnya D0 bernilai 0, D1 bernilai 0, D2 bernilai 1, dan D3 bernilai 0. Dan yang terakhir, jika kedua output yaitu A dan B bernilai 1, sehingga juga didapatkan negasinya sama bernilai 0, maka D0 bernilai 0, D1 bernilai 0, D2 bernilai 0, dan D3 bernilai 1. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. D0 sama dengan A negasi di-N-kan dengan B negasi. D1 sama dengan A negasi di-N-kan dengan B. Kemudian untuk D2 sama dengan A di-N-kan dengan B negasi. Dan yang terakhir D3 itu sama dengan A di-N-kan dengan B. Adapun contoh dari rangkaian decoder 2 to 4 ini. Nah, jika nilai input dari A bernilai 0 dan juga nilai input B bernilai 0, maka output dari D0 akan bernilai 1. Sehingga rangkaian tersebut terbukti benar. Kemudian jika nilai input A bernilai 1 dan input B bernilai 0, maka D2 yang akan bernilai 1. Kemudian jika input A bernilai 0 dan input B bernilai 1, maka output dari D1 akan bernilai 1, sehingga rangkaian tersebut terbukti benar. Dan yang terakhir, jika nilai input A bernilai 1 dan juga nilai input B bernilai 1, maka output D3 bernilai 1, sehingga seluruh rangkaian terbukti benar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya itu adalah decoder 3 to 8, di mana decoder 3 to 8 adalah sebuah rangkaian logika kombinasi yang digunakan untuk mengubah 3 bit input menjadi 8 output. Alat ini sering digunakan dalam aplikasi digital seperti pemilihan memori, pengkodaan data, dan kontrol sistem mikroprosesor. Adapun tabel kebenaran dari decoder 3 to 8, di mana jika A, B, dan C itu bernilai 0, maka A, B, C negasinya akan nilai 1, 1, dan 1. Jadi di mana negasi itu adalah kebalikan dari A, B, C sebelumnya. Lalu didapatkan D0 itu adalah 1, di mana D0 itu adalah A di N-kan dengan B, lalu di N-kan dengan C, sehingga menghasilkan output D0-nya D0-nya itu adalah 1. Lalu selanjutnya itu adalah A-nya itu adalah 0, B-nya itu adalah 0, C-nya itu adalah 1, maka menghasilkan A negasi itu adalah 1, B negasi itu adalah 1, serta C negasi itu adalah 0, sehingga yang menjadi true itu adalah D1, yaitu A negasi di-N-kan dengan B negasi, lalu di-N-kan dengan C. Selanjutnya itu adalah A-nya adalah 0, B-nya itu adalah 1, dan C-nya itu adalah 1, maka menghasilkan A negasi adalah 1, B negasi adalah 0, serta C negasi adalah 1. Sehingga yang menjadi true di sini itu adalah D2, di mana D2 ini adalah A negasi di-N-kan dengan B, serta di-N-kan dengan C negasi. Selanjutnya itu adalah A-nya itu adalah 0, B-nya itu adalah 1, C-nya itu adalah 1, sehingga menjadi A negasi adalah 1, B negasi adalah 0, serta C negasi adalah 0. Yang menjadi true itu adalah D3, di mana D3 ini mendapatkan persamaan, yaitu A negasi di-N-kan dengan B, serta di-N-kan dengan C. Lalu selanjutnya, itu adalah A-nya itu adalah 1, B-nya 0, serta C-nya 0, maka akan mendapatkan hasil A negasi itu adalah 0, B negasi adalah 1, serta C negasi itu adalah 1. Sehingga yang menjadi true itu adalah D4, di mana persamaannya itu adalah A di-N-kan dengan B negasi, serta di-N-kan dengan C negasi. Selanjutnya, itu adalah A-nya itu adalah bernilai 1 atau bernilai true, B-nya itu bernilai 0 atau false, serta C-nya bernilai true. Maka jika dinegasikan, A-nya itu akan menjadi A negasi itu menjadi 0, B negasi itu menjadi 1, serta C negasi itu menjadi 0. Sehingga didapatkan output D5 yang akan menjadi true. Selanjutnya, didapatkan A adalah 1, B adalah 1, serta C adalah 0, maka A aksen itu adalah 0, B aksen adalah 0, serta C aksen adalah 1. Di mana pada persamaan ini yang akan menjadi output true itu adalah pada D6. Didapatkan yaitu A di-N-kan dengan B, serta di-N-kan dengan C aksen. Lalu yang terakhir, di mana ketiga ABC itu bernilai true atau bernilai 1, serta jika diaksenkan itu akan menjadi A aksen 0, B aksen menjadi 0, serta C aksen menjadi 0, maka yang akan menjadi true itu adalah pada D7. Di mana persamaan ini yaitu A di-N-kan dengan B, serta di-N-kan dengan C. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah persamaan yang didapatkan dari tabel kebenaran sebelumnya. Boleh di next. Baik, selanjutnya ini adalah rangkaian sederhana dari decoder 3 to 8. Dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika A-nya itu bernilai 0, B-nya itu bernilai 0, serta C-nya itu bernilai 0, maka yang akan bernilai true itu adalah D0. Selanjutnya, jika A-nya itu bernilai 0, B-nya bernilai 0, serta C-nya yang bernilai 1, maka yang akan menjadi true itu adalah D1. Selanjutnya, jika A-nya itu bernilai 0, B bernilai 1, serta C bernilai 0, maka yang akan menjadi true itu adalah D2. Lalu, jika A-nya bernilai 0, B-nya itu bernilai 1, serta C-nya itu bernilai 1, maka yang akan menyala itu atau bernilai true itu adalah D3. Lalu, jika A-nya itu bernilai 1, serta B dan C itu adalah bernilai 0,
maka yang akan menyala itu adalah D4. Lalu selanjutnya jika A-nya bernilai 1, B bernilai 0, serta C bernilai 1, maka yang akan menyala itu adalah D5. Lalu jika A dan B bernilai 1, serta C bernilai 0, maka yang akan menyala itu adalah D6. Lalu jika ketiga dari input tersebut bernilai 1, maka yang akan menyala adalah D7. Baik, untuk selanjutnya ada penerapan encoder dan decoder. Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu penerapan encoder dan decoder. Nah, dalam encoder dan decoder terdapat banyak penerapan, tetapi di sini kita memilih dua penerapan, yaitu yang pertama adalah pada keypad 10 line. Nah, tentunya kita mengetahui pada keypad itu terdapat banyak simbol, dan di sini kita mungkin akan mencari yang lebih sederhana penerapan encoder dan decodernya, yaitu penerapan pada keypad 10 line yang nantinya akan di-encoder, dan biasanya dalam sistem itu akan terdapat proses tambahan yang nantinya akan di-decoder kembali dan akan ditampilkan pada output. Yang dimana pada case ini, untuk keypad 10 line itu adalah jenis keypad yang terdiri dari 10 tombol, yaitu dari 0 sampai dengan 9. Nah, yang selanjutnya, yang pertama tentunya kita akan mencari tabel kebenaran dari encoder terlebih dahulu. Nah, untuk tabel kebenarannya yaitu jika input yang dimasukkan adalah angka 0, maka output yang dihasilkan itu adalah 0, 0, 0, 0, yang dimana itu adalah bilangan biner dari 0. Dan jika angka yang diinputkan adalah 1, maka output yang dihasilkan itu adalah biner 0, 0, 0, 1, yang dimana itu adalah biner dari angka 1. Nah, sebelumnya di sini kita menggunakan encoder 10 to 4, yang dimana mengapa output input adalah 10 dan output adalah 4, itu karena jika kita output hanya 3, itu maksimal input yang hanya boleh diinputkan itu adalah 2 pangkat n, itu adalah 8. Jadi kita mengambil output yang terdekatnya, yaitu atau yang lebih atau sama, itu maka output yang cocok itu adalah output 4, dan di sini untuk inputnya adalah 10 sesuai dengan keypad 10 line. Dan selanjutnya jika user menginputkan angka 2, maka output yang dihasilkan itu adalah 0, 0, 1, 0 yang sesuai dengan biner angka 2. Dan begitu juga seterusnya sesuai dengan konversi dari desimal ke biner. Dan kita akan mendapatkan persamaan dari tabel kebenaran tersebut, yaitu jika output A itu akan mendapatkan persamaan jika inputnya 8 atau 9. Dan begitu juga seterusnya untuk output B, output C, dan juga output D. Nah, selanjutnya kita akan mencari tabel kebenaran dan juga persamaan dari decoder 4 to 10. Yang dimana setelah di-encoder, nah, sistem itu hanya bisa membaca bilangan biner yaitu 1 dan 0, maka sebelumnya kita sudah melakukan encoder agar sistem dapat membaca apa input yang dimasukkan oleh user. Nah, selanjutnya dengan decoder, ini kita akan mengubah kembali ke nilai awalnya untuk ditampilkan ke output. Yang dimana kita membutuhkan decoder 4 to 10 dengan 4 input dan juga akan menghasilkan 10 keluaran atau output. Nah, yang dimana untuk input ini adalah bertipe biner yang akan dikonversi menjadi desimal. Contohnya, itu pada baris yang pertama yaitu biner. Pada input A bernilai 0, B bernilai 0, C
C bernilai 0, dan D bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah angka 0. Dan begitu juga seterusnya, sesuai dengan konversi biner ke desimal. Maka kita akan mendapatkan suatu persamaan dari tabel kebenaran decoder tersebut, yang dimana untuk output dari 0 itu akan mendapatkan persamaan 0 akan bernilai true ketika A negasi, B negasi, C negasi, dan juga D negasi. Dan untuk output 1 itu akan bernilai true jika A negasi, B negasi, C negasi, dan D. Dan begitu juga seterusnya, sesuai dengan tabel kebenaran yang telah dibuat. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan tabel kebenaran dan persamaannya, maka kita akan membuat suatu rangkaian untuk mencoba apakah untuk mensimulasikan apakah tabel kebenaran dan persamaan itu benar. Dan di sini kita akan membuat dua buah sirkuit, yaitu sirkuit encoder dan juga sirkuit decoder. Yang pertama itu sirkuit encoder. Nah, sesuai dengan persamaan yang didapat, A itu akan bernilai true itu ketika inputnya adalah 8 atau 9. Nah, kita akan contohkan jika 8 bernilai true, maka A akan bernilai true, yang dimana jika 8 itu akan menghasilkan biner 1, 0, 0, 0. Dan B itu akan bernilai true ketika itu inputnya adalah 4 atau 5 atau 6 atau 7. Nah, maka B akan bernilai true ketika input tersebut input 4, 5, 6, atau 7. Dan begitu juga seterusnya sesuai dengan persamaan yang didapat. Dan selanjutnya, di sini kita akan membuat sirkuit dari decoder. Nah, untuk sirkuit dari decoder, sesuai dengan persamaan yang didapat, 0 itu akan bernilai true, itu ketika semua input adalah 0, yang dimana persamaannya itu adalah A negasi, B negasi, C negasi, dan D negasi. Dan di sini kita mungkin akan mencontohkan untuk jika inputnya itu bernilai 8, yang dimana A akan bernilai 1, dan sisanya adalah 0, maka yang aktif atau outputnya akan menghasilkan, maka yang aktif adalah angka 8, dan angka 8 itu akan ditampilkan ke output. Dan begitu juga seterusnya, sesuai dengan tabel kebenaran dan persamaan yang didapat. Dan setelah kita membuat kedua sirkuit, kita akan mengimplementasikannya ke dalam sebuah, kita mencontohkan ada 10 keypad LAN dan juga akan menghasilkan output dalam bentuk LED yang menyala. Nah, jika input atau user menginputkan angka 0, itu maka LED yang akan menyala adalah LED 0. Dan jika input atau user menginputkan angka 1, maka LED yang akan menyala adalah LED 1 sesuai dengan encoder dan decoder yang telah kita buat sebelumnya. Dan begitu juga seterusnya. Nah, dengan hasil ini, kita sudah dapat membuat rangkaian digital yang dimana rangkaian ini masih sederhana dengan keypad 10 line yang akan menampilkan output ke dalam mungkin kalau di case itu LED yang menyala, tapi mungkin kita
sering menggunakan komputer ataupun handphone itu terdapat keyboard atau keypad, itu tentunya ada encoder dan decoder terlebih dahulu agar sistem nantinya dapat membaca inputan dari user dan menampilkan sesuai inputan dari user. Nah, kenapa begitu? Karena sistem itu hanya dapat membaca bilangan biner, jadi diperlukan encoder dan decoder terlebih dahulu. Dan contoh penerapan yang kedua, di sini kita membahas tentang 7 segment. Nah, yang dimana 7 segment itu adalah jenis display yang menggunakan 7 segmen LED dan dapat menampilkan angka desimal secara digital. Contohnya itu dari 0 sampai dengan 9. Nah, yang dimana kita akan membaca input dari user, setelah itu akan di-encoder, dan nantinya akan diproses dan didecoder dan ditampilkan ke 7 segment. Nah, yang pertama kita akan mencari tabel kebenaran dari encoder. Nah, karena yang ditampilkan itu adalah dari 0 sampai 9, maka akan ada 10 input dan output yang dihasilkan itu paling minimal adalah 4. Nah, di sini untuk encodernya sama seperti keypad 10 line. Mungkin kita next langsung ke decoder BCD. Nah, pada decoder ini mungkin agak sedikit berbeda dengan decoder yang sebelumnya. Decoder ini akan menyesuaikan dari segmen-segmen dari 7 segmen. Yang dimana jika digit 0 atau input binernya itu semua adalah 0, maka segmen yang aktif itu adalah segmen A sampai dengan segmen F, kecuali segmen G. Dan jika digitnya adalah 1 dan binernya itu adalah, maka binernya itu adalah 0001, maka segmen yang aktif itu adalah hanya segmen B dan juga C. Nah, untuk tabel kebenaran ini, untuk segmen output yang aktif itu sesuai dengan input yang dibutuhkan, minimal input yang dibutuhkan oleh 7 segmen, yaitu ada 7 dari segmen A sampai dengan segmen G. Dan yang selanjutnya kita akan mencari persamaan dari decoder BCD dengan peta Carnot agar kita mendapatkan atau memudahkan kita nantinya dalam merangkai rangkaian digital. Nah, untuk peta Carnot mungkin di sini kami tidak akan terlalu lebih menjelaskan, mungkin dapat dilihat pada YouTube lain. Dan di sini mungkin kita akan sedikit menyinggung bagaimana sih peta Carnot itu bekerja. Yaitu di sini karena outputnya adalah ada 4, maka sesuai dengan output, contoh output A pada baris pertama itu bernilai 1, selanjutnya baris kedua bernilai 0, dan pada peta Carnot itu untuk kolom yang ke-3 dan 4 itu tertukar, dan juga baris yang ke-3 dan juga yang ke-4 itu tertukar. Nah, kita masukkan sesuai tabel kebenaran yang tadi. Output A itu menghasilkan 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, dan 1, 1. Dan terdapat karena outputnya 4, maka peta Carnot itu akan menghasilkan input adalah sebanyak 16. Nah, sisanya itu akan bernilai don't care atau dapat bernilai 0 ataupun 1, maka kita dapat menggunakan don't care tersebut agar memudahkan kita dalam melakukan pengcoveran. Di sini kita melakukan pengcoveran sesuai dengan syarat yang berlaku, yang dimana kita akan mendapatkan suatu persamaan. Di sini kita mendapatkan persamaan output A itu akan dihasilkan jika A atau C atau B, ND atau
B negasi, dan D negasi. Dan begitu juga untuk peta Carnot yang output B, output C, output D, sampai dengan output J. Nah, yang selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan, kita akan merangkai rangkaian digital dari 7 segmen. Nah, dalam 7 segmen, seperti yang kita cari tadi, itu yang pertama kita akan encoder input dari user terlebih dahulu agar dibaca oleh sistem. Selanjutnya, sistem akan melakukan decoder untuk menampilkan output sesuai dengan decoder BCD 7 segmen. Nah, kita mulai dari rangkaian digital encoder. Nah, untuk rangkaian digital encoder ini kurang lebih sama dengan encoder dari keypad 10 line karena di sini kita menggunakan encoder 10-to-4 yang dimana ada 10 input dan 4 keluaran atau output. Yang dimana jika user menginputkan angka 1, maka output yang dihasilkan adalah 0001. Yang dimana yang aktif itu adalah output D. Dan begitu juga seterusnya sesuai dengan tabel kebenaran yang telah kita buat dan dengan persamaan yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian digital decoder BCD. Nah, setelah diproses di encoder, maka akan menghasilkan 4 keluaran dari encoder yang akan menjadi input di decoder. Nah, di decoder ini, setelah kita membuat persamaan dari decoder BCD tadi, kita dapat membuat suatu rangkaian digital yang dimana kita terpusat pada outputnya. Nah, output A itu dihasilkan itu jika dari gerbang logika OR itu jika dia A atau C atau hasil dari N, B, dan D atau hasil dari N, B negasi, D negasi. Maka untuk segmen A itu akan bernilai true. Dan begitu juga seterusnya sesuai dengan persamaan yang telah kita buat tadi. Di sini kita contohkan untuk inputan jika inputan user adalah angka 1, yang dimana yang aktif itu tentunya adalah untuk input D, karena biner dari 1 itu adalah 0001. Nah, maka segmen yang aktif itu adalah hanya segmen B dan juga segmen C. Nah, setelah kita melakukan merangkai suatu rangkaian decoder BCD, nah kita selanjutnya akan membuat rangkaian mainnya yang dimana dari suatu input itu akan diproses, selanjutnya akan ditampilkan di output dengan output yaitu 7 segmen. Nah, contoh di sini untuk input itu ada keypad 10 line yang dimana jika user menginputkan angka 0, maka yang tampil itu yang aktif itu adalah segmen sesuai dengan tabel kebenaran yang dibuat dan sesuai dengan sifat dari 7 segmen. Dan begitu juga seterusnya jika user menginputkan angka 1 atau user menginputkan angka 2 dan sampai user menginputkan angka 9 itu akan menghasilkan sesuai dengan hasil encoder dan decoder yang telah dibuat. Nah, dengan ini maka rangkaian digital ini sudah terbukti benar sesuai dengan sifat-sifat dari 7 segmen dan juga tabel kebenaran dan persamaan yang telah kita buat. Nah, jadi mungkin itu saja untuk penerapan encoder dan decoder. Baik, terima kasih karena sudah mendengarkan materi sederhana dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat dimengerti.
Sekian dari kelompok 1, terima kasih.
your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and sound.